Sahabat embun hati yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah tadi saya menyampaikan ada 4 nilai yang bisa kita eksplorasi dari air itu. Ada 2 hal lagi yang bisa kita ambil dari air ini. Yang kelima, nilai dari air itu adalah bahwa air ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita ketahui ketika hujan turun, di mana air itu turun di lembah-lembah, turun di rumah-rumah, di atap-atap rumah, turun di kebun-kebun, di hutan dan sebagainya. Akhirnya air tersebut akan berkumpul di bawah. Barangkali dia berkumpul di selokan, dia berkumpul di ngarai, lalu masuk ke dalam parit, dari parit kemudian masuk lagi ke dalam selokan, selokan masuk ke dalam sungai, selokan kemudian berkumpul menjadi samudra. Dan samudra itu adalah simbol betapa dahsyatnya air itu. Nah, artinya air ini mengajarkan kepada kita tentang bahwa orang itu kalau mau berprestasi hebat, dia harus mau bekerja sama. Dia harus membangun teamwork. Tidak ada prestasi besar yang bisa dihasilkan dengan kerja individual, tidak ada. Makanya kita harus melakukan kerjasama dengan orang lain. Saya ingat kata-kata Sayyidina Ali yang sangat terkenal, kemaksiatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Artinya ketika kita hidup ini harus mampu bekerja sama, kita harus mampu membangun prestasi yang spektakuler. Dan itu hanya dimungkinkan ketika kita mau bekerja sama. Yuk kita belajar dari 2 tangan kita misalnya. Coba bayangkan kalau kita hanya memiliki 1 tangan. Sulit membayangkan. Tapi kita memiliki 2 tangan. Walaupun tugasnya berbeda-beda. Yang kanan ini urusannya hal yang enak-enak. Salaman, terima duit, terima utang. Sementara yang kiri urusannya yang nggak enak gitu loh. Tetapi ketika kita menikah dengan pasangan kita sebagai wanita misalnya, ketika kita menikah, di mana cincin perkawinan itu disematkan? Di jari manis tangan kiri kita. Artinya masing-masing tangan kita ini punya fungsi, punya tempatnya, dan satu sama lain tidak bisa menegasikan bahwa tangan kanan kita terbantu oleh tangan kiri kita, tangan kiri kita terbantu oleh adanya tangan kanan kita. Nah, jadi dua-duanya itu memiliki fungsi dan saling mendukung satu sama lain. Contoh lain misalnya, kita bisa melihat bagaimana sapu lidi. Kalau kita membersihkan ruangan kita hanya dengan 1 lidi saja, rasanya berapa lama waktu yang kita perlukan untuk membersihkan ruangan kita itu. Tapi ketika 1 lidi disatukan dengan lidi-lidi lain, diikat sedemikian rupa, jadilah satu kesatuan. Dalam waktu singkat kita bisa mengerjakan banyak aktivitas dengan alat itu. Nah, inilah yang menggambarkan betapa kita ini harus bekerja sama. Kita tidak boleh tercerai-berai hanya karena perbedaan-perbedaan hal-hal yang sifatnya cabangan. Masalah-masalah furu'iyah misalnya, masalah usolli dan tidak usolli, masalah yang satu kunut, yang satu tidak pakai kunut, yang satu sholat tarawihnya 11 rakaat, yang satu 23 rakaat. Kemudian kita saling berseteru dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini menggambarkan betapa kerdilnya kita memaknai persaudaraan kita. Ukhuwah Islamnya itu jauh lebih besar daripada ego kelompok kita masing-masing. Nah, air mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menghasilkan sebuah karya, sebuah prestasi yang spektakuler, kita harus mau bekerja sama. Kita harus melakukan muamalah bersama dengan orang lain. Sehingga tidak salah kalau ada ungkapan, tim itu singkatan dari together, everyone achieve more. Nah, yang terakhir, sahabat embun hati yang dirahmati Allah, nilai yang bisa kita ambil dari air itu adalah air ini turunnya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita diberikan amanah lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak dari yang lainnya, tepatnya kita menjadi seorang pemimpin, maka kita ini tidak boleh berada di menara gading. Kita harus bersedia turun ke bawah. Kita harus menengok bagaimana keadaan yang ada di bawah sana. Kita harus tahu bagaimana situasi yang dihadapi oleh staf kita.
apa kesulitannya, apa tantangannya, apa peluangnya. Kita harus tahu itu. Ketika seorang pemimpin hanya berada di Menara Gading, dia tidak mengerti kondisi lapangannya seperti apa, kita bisa bayangkan. Keputusannya pasti keputusan yang sembrono. Tindakannya tindakan yang tidak empatik terhadap anak buahnya. Senangnya memerintah, senangnya mengancam, menegur, SP1, SP2, lalu pemecatan. Nah, tindakan semacam ini lahir karena ketidakpahaman dia terhadap kondisi yang ada di lapangan. Istilah sekarang, belusukan. Seorang pemimpin harus mau turun ke bawah. Dia harus melihat bagaimana realitas yang ada di masyarakat kita. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tidak hanya memimpin di belakang meja, tapi Rasulullah mengajarkan bagaimana dia berada di lapangan. Beliau terlibat dalam peperangan. Beliau kemudian juga berdagang. Beliau bermuamalah. Beliau juga ngurus istrinya, ngurus bagaimana anaknya, ngurus bagaimana cucunya. Jadi ini semangat yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kamu. Nah, sahabat embun hati yang berbahagia, setiap kita dia adalah pemimpin. Dan ingat, pemimpin tidak harus selalu memiliki kedudukan tertentu. Minimal ketika kita sebagai seorang suami misalnya, kita ini adalah pemimpin bagi keluarga kita. Bagaimana kita sebagai seorang suami? Sudahkah kita memimpin istri dan anak kita dengan baik? Jika kita sebagai seorang istri, sudahkah kita memimpin anak-anak kita dengan baik? Sudahkah kita menjalankan amanah dari suami kita dengan baik? Sebagai anak misalnya, sudahkah kita ini mempertanggungjawabkan amanah dari orang tua kita kepada mereka? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu dimulai dari mana? Dimulai dari pribadi kita. Rasanya sulit kita memimpin orang lain, sementara diri kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, karena itu sahabat embun hati yang berbahagia, yuk mari kita belajar menegakkan kepemimpinan bukan dengan menuntut sana-sini, tetapi dengan memulai perubahan dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah nilai terakhir yang diajarkan di dalam kehidupan seorang mukmin sebagaimana ayat tadi itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan pencerahan, dan kita bisa belajar dari hal sederhana, belajar dari ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.